bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah. Kalau ada palsu. Karena itulah saya sekarang mendukung gerakan dari empat mengejar kejujuran. Saya katakan bukan mengejar ijazahnya Jokowi, mengejar kejujuran. Karena Jokowi ini udah 20 tahun menipu kita. Dan mendengarkan penjelasan dari Bung Roy, Bung Wismo, Bung Tipa, dan Pak Rizal Padilla. Kemudian saya tambah sedikit info yang saya dapat, yang kemarin disampaikan oleh mantan komisioner KPK, bahwa geng Solo dalam rangka mengamankan ijazah palsu mengeluarkan anggaran atau budget sampai 2,6 triliun. Kemudian saya baca juga medsosnya saya bidu bahwa geng Solo sekarang sedang mengerahkan semua kekuatan dengan mengerahkan pacok Polri, katakan Polri yang ambil pacok, para juru survei dan buzzer. Dari situ saya menyimpulkan pendapat saya pribadi dan saya berani bertanggungjawabkan, karena kalau saya masuk di ada teman saya bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah. Kalau ada palsu. Karena itulah saya sekarang mendukung gerakan dari empat pengejar kejujuran. Saya katakan bukan mengejar ijazahnya Jokowi, mengejar kejujuran. Karena Jokowi ini udah 20 tahun menipu kita. Dan kelakuan Jokowi ini sangat menghina bangsa, sangat merendahkan bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta dengan tipu-tipu yang begitu apa ya? Begitu menjijikan. Mau nggak kita direndahkan sama dia? Karena itu kalau sekarang saya mendukung Mas Roy CS itu, karena saya selama ini rasanya direndahkan dan dihina sama manusia yang namanya Jokowi. Ini yang harus saya tuntut. Saya nggak mau direndahkan seperti ini. Dan saya yakin itu benar, karena saya dukung. Itu berkaitan dengan tim yang sedang katanya mengejar ijazah Jokowi. Kalau saya katakan mengejar kejujuran, karena selama ini memang Jokowi tukang tipu sudah hampir 20 tahun. Wali kota pakai Dr. Andes, begitu masuk DKI jadi insinyur, begitu jadi presiden nggak jelas. Sekali lagi ini penghinaan, merendahkan kita bangsa Indonesia. Ya, itu yang pertama saya sampaikan. Jadi saya yakinnya kita Jokowi tidak punya ijazah dan dia tipu kita. Itu harus kita minta pertanggungjawaban. Kecuali bapak ibu yang suka ditipu dia, saya tidak. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian berkaitan dengan deklarasi Forum Purnawirawan TNI yang dideklarasikan tanggal 17 April kemarin. Di situ ada latar baik. Bang, kita baru bikin lagu ini bagus banget. Gimana bang cara nguploadnya bang? Kalau kamu adalah seorang bedroom. Satu jelas, kita menyerahkan kepada Presiden Prabowo untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tatanan kehidupan bernegara. Kemudian 2, 3 sampai ke-8, yang ke-8 kita menyarankan agar Presiden Prabowo melalui MPR memakzulkan Gibran. Tadi kalau saya ingat Pak Muslim Arbi yang mengatakan melanggar hukum. Kalau menurut saya, dan ini sudah saya sampaikan waktu saya menghadap ke DPD RI bersama Bung Roy, Dr. Tipa dan Pak Rizal Padilla. Dilaporkan saja.
setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Yang bisa memverifikasi atau mengeluarkan pernyataan bahwa ini benar atau ini salah. Benar nggak Mas Roy? Anda itu enggak, Anda bukan pihak resmi, ya. Nanti saya teruskan dulu baru Anda jawab. Salah dong. Jadi gini, Anda bukan ini masalahnya tuduhan dan menyerang kepada pribadi orang mengenai ijazah palsunya. Anda bukan melakukan penelitian yang lain gitu loh, ya. Ini kan kita ngomong ada dasar-dasar hukumnya, ya, ada bukti-buktinya gitu loh. Anda ya kan menuduh orang ijazahnya palsu, tapi Anda tidak punya bukti. Makanya Pak Jokowi lapor Anda di Polda Metro, itu logikanya itu, ya. Kalau nggak mungkin Pak Jokowi melapor Anda ini di Polda Metro, ya kan. Nah, jadi sebenarnya gini ya, ketika orang menuduh seseorang ya ijazahnya palsu kah, koruptor kah, maling, belum ada pembuktian di pengadilan, maka hukum akan berbalik menyerang kita, menjerat kita. Itu intinya Mas Roy. Tapi kalau yang Anda bangun ini, sampai hari ini nih, saya katakan bahwa Anda bilang Anda punya primary evidence kah, original evidence dan lain-lainnya, menurut saya nol. Nol besar. Ya, kenapa saya katakan nol besar? Ya, karena mengenai ijazah palsu ini sudah digugat hampir ada 3 kali. Ya, dan gugatan itu ditolak atau NO. Ya, gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Solo, dan di Petun. Nah, kalau nggak salah di Petun itu dicabut lagi. Makanya Dumas kawan-kawan, bukan dari Anda berdua ya, dari teman-teman Egy Sujana, ya kan, itu kan Mabes Polri beritikat baik membereskan itu dengan memeriksa puluhan orang termasuk 4 penumas, ya kan. Terakhir Egy Sujana dipanggil, beliau sakit, ya kan. Makanya saya bilang tadi, ya kan, melihat penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri, instansi yang resmi, dengan laboratorium forensik yang resmi juga, dinyatakan bahwa ijazah asli yang diselidiki, ya, ijazah Pak Jokowi asli yang diselidiki loh, itu hasilnya identik dengan ijazah asli 3 teman seangkatannya, ya. Jadi itu dasarnya dulu, gitu. Kalau Anda mau ngomong Times New Roman ke atau ini, saya bandingkan, Mas Roy pernah menuduh bahwa yang ijazah itu muka Pak Jokowi itu adalah mukanya Dumatmo, benar nggak? Sampai hari ini masih meyakini itu? Oke, saya tanya dulu, makanya saya tadi bilang, Anda ini menuduh orang, Anda itu tidak pegang ijazah yang palsu, atau ijazah yang asli, ijazah yang palsu mana, atau tahun berapa ijazah palsu ini dibuat, siapa yang membuat, Anda tidak punya semua hal ini. Makanya saya bilang tadi, ini yang foto sebelumnya yang ada Dumatno, ya. Dumatno ini kelahiran iparnya Pak Jokowi, kelahiran tahun 77. Nah, makanya saya dari kemarin tuh nanya Mas Roy, ijazah ini dipalsukan tahun berapa? Jangan nyengir-nyengir aja Mas Roy, tahun berapa? Ada, nanti saya jawab. Kapan? Dari kemarin saya tanya, belum bisa dijawab. Nggak bisa, gini loh, Anda kalau mau menuduh Jangan orang, framing. ya, Anda ngerti teknis kok framing. loh, dengar dulu ya, dengar ya. Anda itu kalau menuduh orang ya, kayak saya mengatakan, sorry ya, Mas Roy ijazah palsu. Itu harus ada putusan pengadilan. Atau saya ngomong si A, lu koruptor. Itu harus ada putusan pengadilan dulu, kita nggak salah. Tapi kalau kita mengamalkan orang itu koruptor, ya kan, orang itu hukum akan menjerat kita kembali.
Benar nggak Pak Sutadi? Biar Nah, ini yang saya bilang. Bentar, saya selesaikan bentar, dulu. Pak. Enggak, biar Baru saya abang saya salah. enggak. Abang jangan dulu potong. Saya ngomong. Abang Bang, tadi ngomong, di dalam saya nggak ilmu potong. forensik, Enggak, diam dulu. Abang ada diam. cabang Ya udah, kalau ilmu abang mau ngomong, bernama saya pergi nih. fake Ya udah. document Silahkan ngomong. analisis. Enggak, jangan potong orang bicara dong. Kan abang nggak paham. Enggak, sekarang begini Saya kasih ya, paham. dengar dulu. Enggak, saya nggak Abang kan peduli. bilang, kalau Saya nggak peduli ya Abang urusan nggak paham keilmuan riset forensik ilmiah. digital. Saya nggak peduli itu. Loh, Yang saya pedulikan adalah bahwa Anda menuduh orang berijazah palsu, tapi Anda tidak punya bukti itu atau Output tidak ada ini loh, putusan pengadilan. ada sebuah ilmu ya. Kalau yang Anda bicarakan Bentar dulu, ini Pak. itu nanti itu perdebatan, Ya, Bang. Bang, bukan perdebatan, Perdebatan ini sains, gitu ini loh. sains. Iya, saya tahu sains itu. Ahli yang ini Fake ngomong begini. document analysis. Ya, Outputnya ahli yang adalah itu ngomong begitu. authentic or fake. Sekarang saya mau Jadi ngomong, outputnya cuma dua itu. Bang Dari model itu. Rismon, saya ngomong Outputnya adalah mengenai, fake. Dan bahasa Indonesianya adalah palsu. saya mau ngomong aspek hukumnya. Saya masalah- ngomong, makanya saya bilang, tadi kan menyimpulkan bahwa kalau menuduh orang palsu, bahwa itu langsung ke hukum. Enggak, terminologi akademik, ilmiah itu. Fake document analysis, fake image analysis, fake sinyal analisis, sound analysis, fake video analysis. Outputnya apa Bang? Fake atau otentik, palsu atau asli. Terus itu kalau kita... Oke. Bentar, Bang. Oke, abang punya pemahaman mengenai riset ini nanti di persidangan, silakan. Ya kan, yang saya mau bicarakan, ya kan, proses hukumnya, Bang. Ya, analisa hukumnya. Ya, karena saya orang hukum. Gitu loh. Nanti kalau abang punya itu, abang bicara di pengadilan atau panggil ahli manapun dari Kutub Utara kah, dari Ethiopia kah, itu terserah Bang. Saya tidak mempercayai sampai saat ini apa yang Anda, Abang Rismon dan Mas Roy katakan. Nah, sekarang yang mana? saya balik Yang- dulu ini ya. enggak. Kita lihat dulu. Yang mana nggak dipercayai? Banyak yang di X saya, analisa-analisa Begini. saya. Enggak, yang mana? yang Dengar dulu, nggak dipercayai? taruh pun Anda benar. Makanya saya bilang ini Iya, dulu. yang mana nggak Saya mau dipercayai? kasih contoh ini dulu, Mas Roy. Coba yang ada Dumatno ya. Bukan. Dumatno. Yang ada Pak Jokowi sama saudara iparnya. Yang Dumatno. Sebelumnya.